Hai, baik di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi audit produksi dan operasi, di mana ini tugas audit manajemen. Kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Novita Ulisi Maremare sebagai moderator sekaligus pemateri, dan 2 teman saya bernama Miki Anggriani Siregar dan yang kedua ada Joshua Situmeang. Kami dari Pendidikan Akuntansi 2017 kelas A. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Joshua Situmeang. Oke, baiklah teman-teman. Materi pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu pengertian audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi melakukan penilaiannya secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, yaitu dalam bentuk ekonomis, efektivitas, dan efisien. Audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi, tetapi juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Alasan yang mendasari perlu dilakukannya audit antara lain: yang pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan dengan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga sebelumnya dapat diterima dan ditanggulangi. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam meningkatkan proses. 5. Berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Materi selanjutnya yaitu audit operasional terhadap fungsi produksi. Audit operasional terhadap fungsi produksi, atau sering disebut dengan audit produksi, merupakan suatu bentuk audit yang dilaksanakan perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di bidang produksi. Selain itu, produksi juga berfungsi untuk mengukur seberapa baik manajemen menjalankan fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan produksi, dan seberapa efektifkah manajemen dalam membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan produksi yang telah ditetapkan. Oke, materi selanjutnya itu prinsip-prinsip umum audit operasi dan produksi. Yang pertama, tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria, yaitu peraturan, kebijakan, tujuan, rencana, standar yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsistensi dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang masih memerlukan perbaikan. Yang kedua, auditor secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup relevan sebagai dasar penilaian terhadap kegiatan perusahaan dalam menetapkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Audit operasional. 1. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam badan usaha. Yang kedua, untuk menilai apakah sumber daya, yaitu manusia, mesin, dana, dan harta lainnya yang dimiliki badan usaha telah digunakan efisien dan ekonomis. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas badan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan terhadap penerapan struktur pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur
operasional badan usaha dalam rangka meningkatkan efisien, keekonomisan, dan efektivitas kegiatan operasi badan usaha. Manfaat audit operasional yang pertama memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan informasi tentang usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan. Yang ketiga, menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi. Yang terakhir, menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya. Tahap-tahap audit produksi dan operasi. Yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi audit untuk mengonfirmasi skop audit, mendiskusikan rencana audit, dan penggalian informasi umum tentang organisasi audit, objek yang akan diaudit, mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan dan prosedur yang diterapkan pada proses produksi dan operasi. Setelah melakukan tahap audit ini, auditor dapat memberikan perkiraan atau menduga kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada fungsi produksi dan operasi perusahaan audit. Yang kedua, mereview dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Berdasarkan data yang diperoleh pada audit pendahuluan, auditor melakukan penilaian terhadap tujuan utama fungsi produksi dan operasi serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel ini meliputi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, praktik yang sehat, dokumentasi yang memadai, dan ketersediaan sumber yang dibutuhkan dalam menunjang usaha pencapaian tujuan tersebut. Auditor dapat menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objektif yang akan didalami pada audit lanjutan. Yang ketiga, audit lanjutan atau rinci. Auditor melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan produksi dan operasi, konfirmasi kepada pihak perusahaan selama audit dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari pejabat yang berwenang tentang adanya hal-hal yang merupakan kelemahan non-conformities yang ditemukan auditor. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup audit dan tujuan pengendalian produksi dan operasi. Baik, yang pertama itu ada ruang lingkup audit, di mana secara keseluruhan ruang lingkup audit produksi dan operasi ini meliputi rencana, produksi dan operasi, dan yang kedua ada produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Di mana rencana produksi ini menghubungkan kebutuhan pasar atau produk yang dipersyaratkan, ada aktivitas pengembangan dan rekayasa. Yang ketiga ada kapasitas produksi, yang berikutnya ada rencana persediaan, keuangan, ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat timbal balik hasil investasi yang dipersyaratkan oleh investor tersebut. Nah, dalam suatu rencana induk meliputi tentang yang pertama ada jadwal produksi, yang kedua ada penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, yang ketiga ada tingkat persediaan, yang keempat ada perencanaan keseimbangan lintas produksi. Nah, berikutnya ada produktivitas dan peningkatan nilai tambah, di mana dalam land production, suatu produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan prosesnya mampu secara signifikan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Dalam keunggulan land production, ini didukung oleh kebijakan dan praktik produksi secara maksimal, mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan persaingannya. Nah, dalam kebijakan dan praktik tersebut meliputi 8 metode. Yang pertama ada metode penghapusan persediaan, yang kedua ada metode tingkat cacat nol, yang ketiga ada meminimalkan kebutuhan tempat, yang keempat ada
metode kemitraan dengan pemasok. Yang kelima ada metode tanggung jawab pemasok. Yang keenam ada metode meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Yang ketujuh ada metode pengembangan angkatan kerja. Yang kedelapan ada metode menciptakan tantangan dalam bekerja. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan pengendalian produksi dan operasi, di mana yang pertama ada memaksimumkan tingkat pelayanan pelanggan. Nah, dalam proses ini, dalam memahami bahwa pelanggan yang harus dilayani dengan tepat bukan saja pelanggan eksternal, namun tidak kalah pentingnya adalah pelanggan internal. Nah, yang kedua ada minimumkan investasi pada persediaan, di mana ini maksudnya aktivitas pemasaran dan penerimaan bahan harus terintegrasi, jadwal produksi demikian juga jadwal produksi harus terintegrasi dengan rencana dengan penyerahan kepada pelanggan. Ini maksudnya pengendalian yang baik akan mencapai arus produksi yang mulus dengan persediaan yang minimum dan waktu tanggung yang pendek. Nah, yang ketiga ada efisiensi produksi dan operasi, di mana maksudnya ini adalah sesuatu yang mutlak yang harus menjadi budaya kerja pada setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi. Nah, dalam hal ini pengendalian harus memaksimalkan mungkin, semaksimal mungkin mampu menekan pemborosan atau aktivitas tidak bernilai tambah yang terjadi. Nah, secara rinci pengendalian tersebut meliputi 5. Yang pertama ada pengendalian bahan baku, yang kedua ada pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, yang ketiga ada pengendalian transformasi, yang keempat ada pengendalian kualitas, dan yang terakhir ada pengendalian barang jadi. Baik, demikian dari penjelasan kami, dan saya yang terakhir menjelaskan materi mengenai tujuan pengendalian produksi dan operasi tersebut. Sedikit yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi nilai tambah pengetahuan dari teman-teman yang sudah mendengar penjelasan kami. Sekian dari penjelasan kami. Bila ada tutur kata yang salah, tingkah laku yang salah, kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan atau tanggapan, bisa kawan-kawan memberikan komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share. Thank you, bye-bye.